Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Permata Dalnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem dinamis dari pemberitaan Indonesia masuk era deindustrialisasi. Ini penyebabnya. Dari pemberitaan ini terdapat indikasi permasalahan. Yang pertama, menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap PDB. Yang kedua, banyaknya barang impor ilegal yang memasuki pasar domestik. Selanjutnya, rendahnya minat pelaku usaha berinvestasi untuk membangun industri baru. Selanjutnya, mayoritas pelaku usaha lebih memilih untuk menjual produk impor dibandingkan karena itu murah. Yang selanjutnya itu keterlibatan warga negara asing dalam rantai impor ilegal. Nah, rumusan masalah yaitu bagaimana mengatasi fenomena deindustrialisasi di Indonesia yang disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor manufaktur dan kurangnya investasi dalam industri baru, serta maraknya produksi impor ilegal yang mengancam kelangsungan UMKM domestik. Nah, selanjutnya tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kontribusi manufaktur terhadap deindustrialisasi, faktor-faktor penyebab penurunnya kontribusi, habis itu mengevaluasi dampak produk impor ilegal terhadap UMKM, habis itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya barang impor ilegal, dan yang terakhir itu merumuskan solusi kebijakan dalam mendukung industri manufaktur domestik. Nah, di sini batasan studinya itu fokus pada sektor manufaktur dan UMKM di Indonesia, dan yang selanjutnya itu berfokus pada produk impor ilegal termasuk just tip. Nah, causal loop diagram. Yang pertama di sini dapat kita lihat ada balancing loop. Nah, balancing loop ini dapat yang salah satunya ada pertumbuhan ekonomi ini memiliki berlawanan arah dengan deindustrialisasi yang diartikan pertumbuhan ekonomi ini ketika dia meningkat maka ini akan menurunkan kemungkinan untuk memasuki era deindustrialisasi. Sedangkan investasi manufaktur ini searah dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi manufaktur meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Nah, di sini ada R loop atau reversing loop. Di sini memiliki arah loop yang nilainya sama, itu sama-sama loop positif. Nah, ketika investasi pabrik baru ini meningkat, maka ini akan mempengaruhi semuanya, akan meningkatkan keseluruhannya, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat balancing loop, nilai-nilai dari penambahan lapangan kerja, pendapatan domestik, ini akan dibalanskan oleh persaingan harga dan daya saing produk. Sedangkan untuk permasalahan yaitu serbuan impor ilegal ini dipengaruhi oleh just tip, warga negara asing, dan pengawasan impor. Nah, karena serbuan impor ilegal ini meningkat, maka ini akan meningkatkan keinginan dari pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha sebagai bentuk kebijakannya untuk meningkatkan daya saing produk lokalnya, seperti yang ada di causal loop diagram ini. Selanjutnya kita masuk ke formulasi matematis. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini kita menggunakan integral. Penggunaan integral ini untuk menghitung pertumbuhan yang bersifat kontinu. Ini dari waktu ke waktu. Dan penggunaan alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini sebagai konstanta dari masing-masing parameter yang ada di sini. Yang ini yaitu kontribusi UMKM dan investasi manufaktur ini searah dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan middle income trap ini dia itu berbanding arah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu deindustrialisasi, ini kita kan menggunakan diferensial. Penggunaan ini untuk menggambarkan laju perubahan deindustrialisasi terhadap waktu. Nah, karena ini juga laju pertumbuhannya kita menginginkan itu adanya penurunan di sini dipengaruhi oleh impor ilegal yang searah dengan deindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding arah dengan deindustrialisasi atau berlawanan arah sesuai dengan loopnya tadi. Nah, selanjutnya profit UMKM ini dipengaruhi oleh kapasitas produksi, investasi, dan juga lapangan pekerjaan. Penggunaan LK per L0 ini untuk melihat pertumbuhan dari lapangan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada kapasitas produksi, ini juga sama penggunaan IM per I0 ini untuk melihat bagaimana pertambahan dari investasi manufaktur tersebut. Dan KP ini untuk melihat juga apakah kapasitas produksi awal ini memang meningkat setelah kita menambahkan investasi manufaktur di sini. Nah, impor ilegal ini volumenya akan bertambah ketika WI atau warga negara asing ini berkontribusi besar terhadap impor ilegal dan akan berlawanan arah dengan daya saing produk lokal dan searah dengan daya beli. Nah, penggunaan 1 - IP atau intensitas pengawasan ini untuk melihat nilai simultannya. Nah, dan di sini ada akar KE, yaitu kerugian ekonomi. Dan selanjutnya kita ada rumus daya saing yang bentuk pola rumusnya sama dengan yang tadi, dinamika, persaingan harga, investasi manufaktur, kolaborasi, dan investasi pabrik baru ini dirumuskan sesuai dengan causal diagramnya. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.